Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmil Devanoval Pitsni dari kelas R002. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang teori pertumbuhan hutan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Marwoto S. Hut MSI. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu apa itu teori pertumbuhan hutan. Teori perlindungan hutan dalam konteks perlindungan lingkungan mengacu pada konsep etika yang memandang hutan sebagai bagian integral dari sistem alam semesta. Teori ini berfokus pada perlindungan hutan sebagai suatu kegiatan yang sangat penting dan utama untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan. Dalam perspektif hukum, perlindungan hutan diatur oleh undang-undang yang spesifik, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang melarang perbuatan illegal logging dan memastikan perlindungan hutan sebagai bagian dari sistem penyangga kehidupan. Selanjutnya yaitu teori pertumbuhan hutan. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai beberapa teori dan juga model yang digunakan dalam studi pertumbuhan hutan. Yang pertama adalah teori suksesi ekologi. Suksesi merupakan proses ekologis yang menunjukkan terjadinya perubahan struktur komunitas berdasarkan waktu untuk mencapai komunitas klimaks. Dalam setiap suksesi akan terjadi dinamika yang diakibatkan oleh interaksi antara spesies dengan lingkungannya, sehingga tahapannya dapat tersusun oleh tipe vegetasi dengan spesies tumbuhan yang melakukan kolonisasi. Pada tahap awal suksesi, secara tidak langsung akan mempengaruhi komposisi tanah melalui pemanfaatan dan pengembalian karbon dan nitrogen di tanah. Suksesi dapat berlangsung dalam berbagai tingkatan dengan kecepatan yang berbeda-beda. Berikut adalah beberapa tipe suksesi. Yang pertama adalah suksesi primer yang terjadi di area yang sebelumnya tidak memiliki vegetasi, seperti setelah letusan gunung berapi atau pencairan gletser. Yang kedua ada suksesi sekunder, terjadi di area yang sudah memiliki tanah dan sisa vegetasi, misalnya setelah kebakaran hutan ataupun penebangan. Selanjutnya yang kedua ada model pertumbuhan hutan. Kegiatan pengelolaan hutan lestari memerlukan rencana jangka panjang dengan bantuan perangkat perencanaan pengelolaan yang tepat. Salah satunya adalah perangkat perdugaan pertumbuhan dan hasil tegakan untuk mengetahui proyeksi hasil dan pemilihan tindakan silvikultur yang tepat dan bermuara pada efektivitas kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan. Pendugaan pertumbuhan dan hasil tegakan umumnya dilakukan dengan penggunaan pendekatan model matematik. Model pertumbuhan dan hasil dibangun berdasarkan hubungan matematik parameter tegakan seperti kerabatan, umur tegakan, dan produktivitas tapak yang menyediakan deskripsi kuantitatif perkembangan tegakan hutan pada suatu rentang waktu, kondisi, dan juga tindakan pengelolaan. Selanjutnya ada teori dinamika hutan. Yang pertama ada teori gap dynamics yang menjelaskan bagaimana lubang atau gap di kanopi hutan yang disebabkan oleh kematian pohon memungkinkan masuknya cahaya dan memicu pertumbuhan regenerasi spesies baru. Ini menciptakan mozaik umur dan struktur dalam hutan. Yang kedua ada teori disturbance dynamic yang menjelaskan bahwa gangguan seperti angin topan, kebakaran, dan penebangan memainkan peran penting dalam pembaruan dan dinamika hutan dengan membuka ruang untuk pertumbuhan baru. Yang keempat ada model interaksi spesies, yang dimana dalamnya ada model kompetisi yang menjelaskan bagaimana pohon-pohon bersaing untuk mendapatkan sumber daya seperti cahaya, air, serta nutrisi. Kompetisi ini mempengaruhi pola distribusi dan struktur populasi pohon. Yang selanjutnya ada model koeksistensi yang menekankan pentingnya interaksi positif seperti simbiosis dan mutualisme, misalnya antara pohon dan jamur mikorizа, dalam mempertahankan keragaman spesies dan stabilitas ekosistem. Yang selanjutnya ada model ekosistem hutan. Ada model alometrik yang menghubungkan pertumbuhan pohon dengan variabel seperti diameter batang, diameter pohon, dan biomasa, memberikan pemahaman tentang bagaimana energi dan materi didistribusikan dalam individu dan populasi pohon. Yang selanjutnya ada model nutrient cycling yang mengkaji bersama unsur hara seperti nitrogen serta fosfor yang beredar dalam ekosistem hutan melalui proses seperti dekomposisi, mineralisasi, dan serapan oleh akar pohon.
Yang selanjutnya ada pertumbuhan hutan. Pertumbuhan hutan adalah proses kompleks yang melibatkan perkembangan dan perubahan struktur, komposisi, dan fungsi ekosistem hutan dari waktu ke waktu. Proses ini dipengaruhi oleh berbagai faktor biotik seperti jenis pohon, hewan, dan mikroorganisme, serta biotik seperti iklim, tanah, serta gangguan alam. Berikut ini ada beberapa penjelasan mengenai aspek-aspek utama dari pertumbuhan hutan. Yang pertama ada tahap inisiasi, tahap awal pertumbuhan hutan di mana benih-benih berkecambah dan bibit-bibit pohon mulai tumbuh. Pada tahap ini, spesies perintis yang cepat tumbuh biasanya mendominasi karena mereka mampu beradaptasi dengan kondisi yang belum stabil. Yang kedua ada tahap kanopi tertutup. Setelah beberapa tahun, pohon-pohon mulai mencapai ketinggian di mana tajuk mereka bertemu dan membentuk kanopi yang rapat. Ini mengurangi jumlah cahaya yang mencapai lantai hutan dan mempengaruhi pertumbuhan spesies di bawahnya. Yang ketiga ada tahap pengembangan struktur kompleks. Dan hutan mulai mengembangkan struktur vertikal yang kompleks dengan berbagai lapisan vegetasi, mulai dari lantai hutan hingga kanopi. Spesies pohon yang lebih toleran terhadap naungan mulai tumbuh. Yang keempat ada tahap klimaks atau maturitas, yang hutan mencakup kondisi yang relatif stabil dengan struktur komposisi spesies yang tetap konstan kecuali ada gangguan besar. Ini dikenal sebagai komunitas klimaks. Yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan hutan. Yang pertama itu ada iklim, yang di dalamnya ada suhu, curah hujan, dan cahaya matahari adalah faktor iklim utama yang mempengaruhi pertumbuhan pohon dan hutan secara keseluruhan. Yang kedua ada tanah, yang di dalamnya terdapat kesuburan tanah, tekstur, dan kelembapan yang mempengaruhi kemampuan pohon untuk tumbuh dan menyerap nutrisi. Selanjutnya ada gangguan alam, seperti kebakaran, angin topan, penyakit, dan serangan hama dapat menyebabkan kematian pohon dan membuka ruang bagi spesies baru untuk tumbuh. Selanjutnya ada interaksi biotik, kompetisi antara pohon untuk mendapatkan sumber daya, serta interaksi dengan hewan, misalnya penyerbukan dan penyebaran biji, dan mikroorganisme, misalnya mikorizaa, memainkan peran penting dalam dinamika pertumbuhan hutan. 3 proses penting dalam pertumbuhan hutan. Yang pertama ada fotosintesis, proses di mana pohon mengubah cahaya matahari menjadi energi kimia yang digunakan untuk pertumbuhan. Selanjutnya ada transpirasi, penguapan air dari daun melalui stomata yang membantu dalam pengangkutan air dan nutrisi dari akar ke seluruh bagian pohon. Kesimpulannya adalah dari teori pertumbuhan hutan adalah bahwa hutan memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem dan perlindungan hayati, serta perlindungan hutan harus dilakukan dengan cara yang tepat dan berkelanjutan untuk menjaga kelangsungan hutan tersebut. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya tentang teori pertumbuhan hutan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.